Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel ini. Kita mau motoran tipis-tipis ya teman-teman. Kita sekarang berada di Kecamatan Bayat, tepatnya di Desa Gunung Gajah teman-teman. Jadi dari arah jalan raya Kecamatan Bayat dan Cawas nanti ada belokan. Kalau dari arah Bayat itu belok kiri, kalau dari arah Cawas itu belok kanan ya. Tepatnya ke arah objek wisata Bukit Cinta. Nah, itu sekarang posisi saya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ke arah objek wisata Bukit Cinta. Suasananya seperti ini teman-teman ya. Jadi dari namanya saja Gunung Gajah gitu ya. Memang daerahnya ya, semi perbukitan begitu ya. Semi perbukitan. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada perumahan ya. Perumahannya cukup banyak. Ini ada sekolah teman-teman. Setelah di SD Negeri 2 Gunung Gajah teman-teman ya, SD Negeri 2 Gunung Gajah. Baik, kita akan belok kiri aja ya teman-teman, ke arah objek wisata Gunung Gajah, sekalian mau mengecek apakah objek wisatanya masih berjalan atau enggak. Karena setelah era pandemi dulu ya, jadi di masa pandemi itu semuanya tutup karena memang tidak boleh ada orang berkumpul, makanya objek wisatanya juga ikutan tutup teman-teman. Kita cek sekalian, kita mau lewat. Oh iya, ternyata masih buka teman-teman ya. Di depan tuh ada kelihatan parkir ya. Di sebelah kanan ini objek wisatanya. Jadi nanti teman-teman bisa naik ke Bukit Cintanya sebelah kanan ini ya. Kapan-kapan nanti kita coba untuk masuk ya teman-teman. Kita lewat dulu Bukit Cinta Watu Perahu Gunung Gajah. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, nama desanya itu Gunung Gajah. Oleh karena itu emang ini semacam pegunungan gitu ya. Nah, kenapa gajah? Mungkin ya maksudnya gajah itu besar ya, gunungnya mungkin besar begitu. Meskipun demikian teman-teman ya, meskipun area pegunungan tapi jalannya mulus ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman pengen ke objek wisatanya ya. Jangan khawatir dengan jalan, baik mau mobil mau motor bisa. Jadi sedikit spoiler ya teman-teman. Jadi objek wisata Bukit Cinta itu sebenarnya semacam perbukitan yang dibuat objek wisata begitu. Jadi dibuat ada jalurnya pendakian ya, nggak tinggi banget sih, nggak terlalu tinggi, itu standar saja. Tapi menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup menyenangkan ya. Jadi untuk refreshing ya, untuk latihan anak-anak mendaki gunung ya, itu sudah sangat bagus. Nanti kalau udah sampai puncak ya, kita bisa melihat pemandangan di sekitar gunung yang cukup memukau gitu ya. Nah, kita masih setelah melewati ya teman-teman Gunung Gajah, kita juga masih di Gunung Gajah. Nanti sampai mana teman-teman kita lihat saja ya. Oke, kita ikuti jalan ini aja.
Kalau di sini jalannya sudah bukan aspal lagi. Ini kanan itu ya masih semacam hutan ya teman-teman. Ini kalau malam hari pasti gelap sekali, tapi kalau siang hari seperti ini tidak bermasalah ya, justru malah segar. Jadi teman-teman, ini sudah bulan Desember ya, bulan yang identik dengan hari libur Natal dan Tahun Baru. Jadi silahkan teman-teman dimulai dari sekarang, di planning mungkin mau kemana ya, mau ke daerah mana, objek wisata mana begitu, di planning dari sekarang, disesuaikan tentu dengan budget ya, dengan anggaran yang ada begitu. Nah, bagi teman-teman yang ada di sekitar daerah Klaten ya, boleh coba tadi ya objek wisata Bukit Cinta. Kalau mau merasakan wisata naik pegunungan ya, naik perbukitan bukan pegunungan ya, nanti kesannya tinggi sekali. Oke, ini kita sampai jalan tembus Tawangrejo. Jadi ketika kita membuat video atau teman-teman melihat video tentang pertambangan perbukitan yang untuk uruk jalan tol ya, kita lewat jalan ini teman-teman ya. Kita udah keluar dari area objek wisata atau jalur di Gunung Gajah. Kita sudah masuk ke Desa Tawangrejo di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di Desa Wiro ya, masih di Kecamatan Bayat. Jadi jalur yang tadi kita terus nanti belok kanan dan sampailah kita di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Bagi teman-teman yang berasal dari sini ya, mungkin bisa jadi obat kangen kampung halaman. Bagi yang jauh dari tempat ini sebagai pengetahuan ya. Ini adalah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Beberapa waktu yang lalu di video tentang tambang ya, kita lewat sini juga teman-teman. Kalau lurus teman-teman, kita berarah ke kota Kecamatan Bayat ya, tepatnya Desa Kerakitan kalau tidak salah. Oke, kita belok kanan teman-teman. Jadi ini adalah Jalan Wiro ya, jalan penghubung antar dua kecamatan teman-teman, yaitu Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk. Lebih tepatnya Desa Wiro ya, tembusnya ke Desa Kalikebo kalau tidak salah ya, di Kecamatan Trucuknya. Suasananya di sini masih asri teman-teman, jadi kanan kiri masih persawahan ya kan. Jadi selalu senang kalau lewat sini, segar. Apalagi di sebelah kiri kalau cuacanya lagi cerah itu bisa lihat Gunung Merapi sama Gunung Merbabu, menambah keindahan alam. Oke teman-teman, di depan kelihatan ya anak-anak sekolah memakai baju seragam atau olahraga ya, karena emang ini adalah waktu-waktu setelah ujian. Ya, ini SMP Negeri 3 Bayat teman-teman. Ini terlihat anak-anak memakai baju olahraga karena emang musim ujian udah selesai. Jadi mungkin mereka sedang kelas meeting atau yang semisal. Baik teman-teman, kita sambung ya terkait dengan musim liburan ini. Jadi memang alangkah baiknya manusia meluangkan waktu untuk berlibur. Memang tidak harus di waktu-waktu tertentu ya. Jadi kalau akhir tahun atau kalau pas lagi banyak tanggal merah, tidak harus seperti itu. Tapi memang sesuai kebutuhan, dan berlibur di akhir tahun itu sebenarnya momen saja, karena
momen hari Natal, hari raya Natal ya bagi umat Kristiani, ada cuti bersama begitu, kemudian disambung dengan adanya tahun baru. Dan yang paling penting adalah anak-anak sekolah liburan. Jadi memang sesuai ya, jadi pas waktunya itu pas begitu ya. Tapi sebenarnya ya tidak seperti itu teman-teman. Jadi berlibur itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang bisa dilakukan tanpa harus di waktu tertentu ya dilakukan. Justru kalau di waktu-waktu yang berbarengan itu ada efek buruknya ya. Jadi semisal jalan pasti macet atau relatif macet, atau objek wisatanya ya ramai kan gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting berhati-hati, waspada ya di jalan raya maupun di objek wisatanya. Jadi kalau boleh teman-teman kita sedikit membahas tentang masalah objek wisata ya. Jadi di tahun-tahun akhir ini ya, jadi di akhir-akhir ini maksud saya, objek wisata sangat menjamur. Kalau dahulu ya, objek wisata itu biasanya adalah objek yang sifatnya itu dari alam ya, natural. Namun di zaman sekarang manusia memiliki inisiatif ya untuk membuat objek wisata sendiri. Ya seperti yang tadi kita lewati, perbukitan yang awalnya mungkin tidak ada nilai wisatanya gitu. Itu sekadar sebagai perbukitan alam gitu ya. Kemudian diubah dengan konsep wisata pendakian gitu, atau tempat-tempat yang lain ya, membuat taman-taman buatan begitu ya, ditanamin dengan bunga-bunga, diberikan bangunan-bangunan landmark dunia begitu. Itu kan modelnya kayak gitu ya, taman-taman yang kalau boleh disimpulkan yang objek wisata instagramable. Jadi kalau difoto dimasukkan ke Instagram itu ya sangat pantas begitu teman-teman. Nah, di satu sisi kita ya senang saja teman-teman, karena makin banyak pilihan objek wisata ya yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya itu saja, banyak sekali pilihan objek wisatanya. Tapi di sisi lain terkadang kita juga prihatin ya. Jadi objek wisata yang harusnya itu memang murni alam, kadang kalau dibuat oleh manusia itu jadi tidak alami lagi teman-teman. Dan yang paling penting atau yang paling mengkhawatirkan jika itu semua merusak alam ya. Jadi membuat objek wisata tapi justru merusak alam ya. Misalnya ini contohnya, membuat wisata pendakian bukit misalnya, terus kemudian membuat jalur pendakian di mana itu semua justru membuat kerusakan lahan begitu. Ini kan sesuatu yang justru memprihatinkan. Seharusnya yang dikelola tidak seperti itu ya, pengelolaannya tidak sampai merusak. Ya mungkin justru pengelolaan itu lebih ke arah bagaimana menjaga keaslian dan kealamian ya, ya keaslian tadi ya, kealamiahan gitu kan objek wisata tadi. Jadi harusnya pengelolaan itu dari awal seharusnya ya justru adalah tertuju pada semangat untuk menjaga alam tersebut ya, namun tetap bisa dinikmati begitu ya. Ya tetap bisa dinikmatin. Misalkan ya kalau misalkan konteksnya kayak wisata perbukitan atau pegunungan ya, membangun misalkan
pos-pos ya pendakian misalnya, itu kan sesuatu yang memang membantu sekali ya. Kemudian memberikan informasi-informasi atau pusat informasi terkait dengan pendakian dan sebagainya. Bukan berarti justru kemudian di area perbukitan atau tempat wisata tersebut kemudian dibangun sesuatu yang merusak begitu ya. Ya misalnya tadi membuat tangga-tangga yang justru mungkin harus menggunduli ya hutan atau perbukitannya misalnya ini. Ini kan justru merusak alam. Begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Menyambut hari libur, hari akhir tahun ya, liburan Natal dan Tahun Baru, kita sedikit membahas ya tentang permasalahan wisata dan objek wisata. Nah, nanti setelah melihat video ini ya, semoga teman-teman yang ingin berwisata ya begitu segera memiliki pilihan ya, memiliki rencana dahulu, dan semoga berwisatanya membawa manfaat ya bagi teman-teman semua. Demikian teman-teman, saya posisi sekarang ada di sekitar STM Pertanian di Trucuk ya. Jadi saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.